wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberi berbagai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah, semoga kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah dimudahkan jalan-jalan surganya Allah, dan mudah-mudahan semakin hari kita dalam setiap harinya ya mengkaji ayat, mengkaji hadis. Mudah-mudahan ini sebagai wasilah untuk kita semakin hari semakin tafaqquh fiddin, dan Allah memilih kita semua orang-orang yang diberikan kebaikan. Mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berkehendak menghendaki kebaikan kepada seseorang, pasti Allah akan pahamkan orang itu kepada agama. Mudah-mudahan berbagai hal ya yang kita lakukan diawali dari sesuatu yang mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah. Ini semua sebagai wasilah untuk keberkahan ilmu kita, keberkahan usia kita. Dan langsung saja untuk hari ini kita akan mengkaji tafsir Al-Mufassal, tafsir surah pendek. Baiklah, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini kita alhamdulillah sudah menginjak ya surah At-Tariq. Nah, ini sudah menginjak surah At-Tariq ya. Nah, kita seperti biasa akan mempelajari dari tafsir Jalalainnya terlebih dahulu, tetapi sebelum itu saya sampaikan dulu bahwa surah At-Tariq itu adalah Makkiyatun ya, surah Makkiyah, yaitu diturunkan pada fase Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, di sini ada hadis kenapa menyampaikan ini Makkiyah. Di antaranya ada salah satu hadis bahwa saat itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ada di annahu absara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Khalid al-Adwani melihat, absara ya melihat Rasulullah, bahwa Rasulullah fi masyriqi Thaqifin, ada di pasar Thaqif. Nah, ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwa surah At-Tariq itu turunnya Makkiyah. Nah, ini dalilnya ini ya, bahwa Khalid melihat Rasulullah berada di Thaqif, wa huwa qaimun ala qausin, dan Rasulullah ya berdiri sambil ala qausin au ason, sambil memegang tongkat ya atau busur. Hina atahum yabtaghi indahumun nasra. Nah, kemudian Nabi mendatangi mereka ya, tadi mendatangi penduduk Taif dari kabilah Saqif, bahwa Nabi itu ingin an-nasra ya, meminta pertolongan kepada mereka. Kemudian qala Rasulullah Khalid berkata, nah ini Khalid berkata, fasami'atuhu yaqra, maka aku mendengar Rasulullah itu membaca ini ketika meminta pertolongan kepada tadi ya di penduduk Taif. Nah, Rasulullah sambil membacakan was-sama'i wat-tariq hatta khatamaha, sampai selesai. Jadi Rasulullah baca At-Tariq sampai selesai. Nah, kemudian kemudian Khalid berkata lagi, fa wa'aituha fil jahiliyah wa ana musyrik. Nah, jadi dia itu sedang masih jahiliyah, jadi belum masuk Islam ya. Aku mendengar Rasulullah baca was-sama'i wat-tariq sampai selesai. Kemudian dia berkata bahwa saya memahami surat itu pada zaman jahiliyah, dan saat itu aku masih dalam kondisi musyrik gitu ya. Nah, kemudian summa qara'tuha fil Islam, kemudian aku membacanya ketika aku sudah masuk Islam. Qala fada'atni thaqifun. Nah, kemudian tadi ya kata Khalid itu bahwa aku membacanya ketika sudah memeluk Islam. Kemudian dia berkata, maka orang-orang Thaqif memanggilku dan bertanya gitu ya, kan belum pada masuk Islam ya, dan bertanya. Fada'atni Thaqifun, memanggilku, dan faqalu, mereka bertanya, madza sami'ta min hadzal rajul, apa gitu ya yang kamu dengar dari orang ini.
wahai Khalid, apa yang kamu dengar dari orang ini? Nah, kemudian dia baca faqara'tuha alaihi, maka aku bacakan gitu, langsung hafal ketika Nabi membacakan at-Tariq, padahal dia masih dalam keadaan musyrik, dia langsung hafal gitu. Nah, dia bahwa ini menunjukkan bahwa surah at-Tariq itu memang pernah Nabi baca ya di hadapan orang-orang musyrik gitu ya, dan langsung hafal gitu. Nah, ini kejadiannya adalah ketika Nabi pergi ke Taif untuk meminta bantuan kepada penduduk Taif, yaitu khususnya kabilah Saqif, dan hal ini terjadi sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Berarti ini adalah Makkiyah, surah At-Tariq itu adalah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, dari kisah tadi ya, dari hadis tadi menunjukkan bahwa kuatnya hafalan orang-orang dulu itu sangat kuat hafalannya gitu ya. Jadi sekali mereka dengar itu langsung hafal gitu. Kalau kita ya kadang untuk menghafal satu surat itu perlu lama gitu ya. Nah, jadi subhanallah ya, hafalan para sahabat itu memang mereka diberi kecerdasan yang luar biasa ya. Apalagi menghafalkan hadis-hadis ya. Kan 200.000 hadis, ada yang hafal 100.000 hadis gitu ya. Misalnya Zaid bin Sabit. Nah, itu adalah sangat cerdas. Beliau mempelajari bahasa Yahudi gitu ya. Kurang dari setengah bulan sudah hafal, menguasai bahasa Yahudi. Kemudian nah, ini bahwa subhanallah. Nah, kemudian sebelum kita masuk pada tafsir Jalalainnya, saya juga memperkenalkan dulu secara umum bahwa Nabi juga membaca surah ini ketika sholat duhur dan asar. Nah, ini ya, Nabi barangkali kita terinspirasi dengan hadis Nabi, bacaan surah yang dibaca saat duhur dan asar. Di antaranya hadis dari Jabir bin Samurah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri wal asri, bahwa Rasul ketika sholat duhur dan sholat asar yang dibacanya itu adalah wassama idzatil buruj, surah al-buruj, wassama iwat tariq, surah at-tariq, wasyabahaha, dan yang semisal dengan kedua surah ini. Jadi ini adalah surah-surah pendek, al-mufassal ya, surah-surah pendek, diantaranya yang Nabi baca ketika Nabi melakukan sholat duhur dan asar. Nah, itu al-buruj, at-tariq gitu ya. Kemudian yang semisal dengan kedua surah ini dalam panjang, dalam ininya ya, ukuran-ukurannya. Nah, kemudian langsung saja kita lihat di sini sudah tersedia ya surah At-Tariq. Nah, mungkin kita akan bagi dua untuk hari ini. Kita akan mempelajarinya fokus pada tafsir Jalalain, tafsir yang paling pendek gitu ya, tafsir yang paling ringkas, karangan dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti, tafsir paling ringkas. Nah, baik, saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassama'i wattariq. Wassama'i. Nah, kenapa ini dibaca i ya? Berarti ini wawunya adalah wawu qasam. Wawu, sehingga diartikannya demi, wawu sumpah ya. Wassama'i, demi langit, wattariq. Dan at-tariq itu sesuatu yang datang pada malam hari. Nah, asluhu, nah bahwa asalnya at-tariq itu adalah pokoknya di sini ya, asluhu kullu atin lailan, kullu ati lailan, setiap yang datang di malam hari. Nah, sehingga dalam tafsir-tafsir juga diartikan at-tariq itu wasama, demi langit, wat-tariq, dan yang datang pada malam hari. Karena memang at-tariq itu di sini dalam tafsir Jalalainnya kullu ati lailan, sesuatu yang datang pada malam hari, wa minhu, diantaranya an-nujum, yaitu bintang-bintang. Pokoknya apapun yang datang di malam hari, diantaranya an-nujum, bintang, litulu'iha lailan, karena bintang itu baru muncul ketika malam tiba. Nah, ini ya, jadi kenapa diartikan dalam terjemah Depak juga ya, wassama'i, demi langit, wattariq, dan yang datang pada malam hari. Yang datang pada malam hari itu tadi ya, pokoknya ada langit, ada bintang, apapun yang datang di malam hari gitu ya.
luar biasa sekali di sini bahwa langit selalu banyak ya Allah bersumpah dengan langit bahwa karena langit itu adalah salah satu kekuasaan Allah yang luar biasa, bahwa dalam surah Az-Zariyat was-samaa banainaha, dan kami bangun ya langit biaidin dengan kekuasaan kami, kata Allah, wa inna lamusi'un, dan benar-benar kami meluaskannya. Langit itu begitu luas gitu ya. Jadi tidak ada makhluk yang bisa kita saksikan yang lebih luas dari langit. Nah, Allah bersumpah dengan langit bahwa betapa langit itu adalah makhluk Allah yang luar biasa. Di dalam naungan langit kan ada matahari, ada bulan, ada bintang, bahwa menunjukkan betapa luasnya langit gitu ya. Bahkan ujungnya saja kan kita tidak tahu sampai di mana gitu. Nah ini ya, bahwa hikmah mengapa Allah sering bersumpah dengan langit. Di beberapa ayat kan Allah sering bersumpah dengan langit, karena langit itu adalah benda yang bisa dilihat oleh seluruh makhluk dimanapun mereka berada. Nah kemudian Allah juga bersumpah dengan malam hari, at-tariq. Dalam bahasa Arab at-tariq itu adalah bermakna al-ityanu bil-lail, al-ityan bil-lail. Kalau ini dengan pokoknya tafsir dari at-tariq itu, ketika ada yang menyampaikan bahwa makna at-tariq itu adalah pokoknya al-ityanu bil-lail, pokoknya sesuatu yang datang pada malam hari. Misalnya dalam salah satu hadisnya ya, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa idza qadima ahadukum, jika salah seorang di antara kalian datang lailan pada malam hari, fala ya'tiyanna ahlahu turuqan, jangan mendatangi istrinya ya, hatta tastahidda al-maghibah wa tamtashita wa tamtashita asya'isah, bahwa ketika jangan, ini ada salah satu hadis ya, bahwa jika salah seorang di antara kalian datang pada malam hari, maka jangan mendatangi istrinya, supaya istri-istri yang ditinggal suaminya itu ini ya, mencukur bulu-bulu kemaluannya dan menyisir rambutnya. Intinya hadis ini menunjukkan bahwa di antara sunnah nih zaman dulu, kalau jika suami sedang safar kemudian ingin pulang, maka hendaknya tidak pulang di malam hari, tetapi hendaknya ditunda di pagi hari. Nah, kan kalau dulu mah nggak ada SMS, nggak ada komunikasi ya, untuk memberitahu bahwa kepada istri bahwa harus bersiap-siap untuk menyisir rambut, mempersiapkan diri menyambut suaminya gitu ya. Nah, ini para ulama menyampaikan bahwasanya sunnah ini berlakunya di zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kan ada SMS dulu kalau mau pulang ngasih tahu gitu ya, supaya istrinya bisa siap-siap untuk menyambutnya gitu ya. Nah kemudian langsung saja pada ayat kedua, wama adraka mattariq, wama adraka, tahukah kamu mattariq, apa yang datang pada malam hari itu gitu ya. Wama adraka, nah di sini Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, adraka ya, maksud adraka di sini ya, tahukah kamu. Nah di sini tafsirnya a'lamaka, bahwa apakah kamu tahu, mattariq, apa yang datang di malam hari itu. Nah ini ya, mubtada wa khabar fi mahallil maf'ul atsani li adara wa ma ba'da ma al-ula khabaruha wa fihi ta'zim li sya'ni tariq al-mufassir ma bima ba'dahu huwa, bahwa intinya di sini ya ada lafad ma wa ma, nah itu adalah mubtada, sedangkan lafad at-tariq itu khabarnya. Ma, nah itu adalah mubtadanya, at-tariq itu khabarnya. Jadi kedua lafad itu berkedudukan menjadi maf'ul kedua dari lafad apa? Adara ya. Wa ma adara. Nah, adara itu kan butuh objek. Nah, itu adalah kedua-duanya kedudukannya sebagai maf'ul kedua dari lafad adra. Kemudian lafad ma yang kedua juga menjadi khobar dari lafad ma yang pertama, wa ma adraka ma. Nah itu yang kedua itu ya, lafad ma yang kedua menjadi khobar dari lafad ma yang pertama.
Nah, kemudian di dalamnya terkandung makna yang menjelaskan kedudukan at-thariq yang agung. Nah, ini ya, bahwa fihi ta'zimu li sya'nihi, bahwa di sini adalah mengandung makna menjelaskan kedudukan at-thariq yang datang di malam hari itu adalah ta'zim, betapa agungnya gitu ya. Nah, sehingga al-mufassar ditafsirkan bima ba'dahu huwa, bahwa sesuatu yang datang di malam hari itu tafsirnya ini nih, di bawah ini di ayat ketiga ini adalah tafsir dari at-thariq, apa yang datang di malam hari itu. Nah, ini yang menunjukkan bahwa sesuatu yang datang di malam hari itu spesial, agung gitu ya. Nah, itu adalah, nah di sini di ayat ketiga, an-najmu, yaitu bintang as-saqib, yang bersinar terang, tajam gitu ya. An-najmus saqib, yang bintang yang bersinar tajam. Jadi at-thariq yang datang di malam hari itu tafsirnya ini an-najmus saqib, yaitu bintang yang bersinar tajam. Nah, bahwa an-najmu kalau di sini ya, bahwa bintang di sini adalah as-suraya, yaitu bintang suraya ya, suraya au, yaitu kullu najmin, atau semua bintang as-saqib yang cahayanya itu menembus gitu, yang cahayanya itu tajam gitu ya. Nah, ini bahwa ad-dai li saqibihi adzalam bidauihi wa jawabul qasam. Nah, jadi intinya bahwa sesuatu yang datang di malam hari itu ternyata sudah ditafsirkan di sini adalah bintang ini, yaitu bintang suraya atau bintang apapun, pokoknya bintang apapun yang cahayanya saqib, yang cahayanya tajam menembus kegelapan malam. Dan yang menjadi jawab qasamnya nanti sini, bahwa at-thariq itu adalah tadi bintang yang menembus gitu. Kan bintang ya, bahwa wama adraka mat-thariq, bahwa at-thariq itu apa? At-thariq itu, nah, sesuatu yang datang di malam hari itu apa? Sesuatu yang diagungkan itu yaitu bintang yang menembus, bahwa bintang itu nggak muncul kecuali di malam hari, bahwa pada malam hari cahaya bintang itu pasti menembus langit. Nah, ini pada awal ayat Allah bersumpah dengan dua makhluk ciptaannya ya, dan demikian itu adalah hak Allah. Allah bebas bersumpah dengan siapapun makhluknya yang Allah kehendaki ya. Berbeda dengan manusia, itu kita nggak boleh bersumpah dengan makhluk Rasulullah gitu. Nah, man halapa, barang siapa yang bersumpah bigoirillah, dengan menyebut selain nama Allah, faqad kafara, maka orang itu sudah kafir, au asyraka, atau musyrik. Kalau Allah kan bebas, kalau Allah bebas ya bersumpah dengan apapun, demi langit, demi bumi, demi waktu duha, banyak Allah bersumpah bebas. Tetapi kalau kita sebagai manusia, nah itu tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Sok ayahnya misalkan demi apa gitu ya, itu nggak boleh bersumpah dengan makhluk. Nah, kalau kita bersumpah dengan makhluk, itu adalah sudah kufur dan sudah musyrik. Man halafa bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, faqad kafara, maka sungguh dia sudah kufur, au asyraka, dan sudah musyrik. Jadi yang dibolehkan bagi kita adalah, pokoknya kita mah harus bersumpahnya dengan Allah saja. Wallahi, demi Allah. Nah, di antara yang dibolehkan juga adalah bersumpah dengan sifat Allah ya. Bersumpah dengan kalamullah, itu firman Allah ya, karena itu sifat Allah. Adapun bersumpah dengan selain Allah atau sifat-sifat Allah, maka itu merupakan sebuah kemusyrikan. Berbeda dengan Allah, bahwa Allah berhak bersumpah dengan apapun dari makhluknya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita lihat ya, jawab qasamnya, jawab sumpahnya. Nah, ini jawab sumpahnya ya. Ya kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Ya kullu nafsin, setiap orang ya, pasti. La ada in kullu nafsin, setiap jiwa, setiap orang, lamma 'alaiha hafidh, pasti ada penjaganya. Jadi tidak ada satu jiwa pun melainkan ada pencatat amalnya gitu ya. Sebagaimana yang sudah ditafsirkan dalam surah Al-Infitar ya, bahwa setiap manusia itu diikuti oleh para malaikat yang mencatat amalan dia gitu. Bahwa di sini ya,
In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Nah, ini bitakhfif, boleh dibacanya itu tanpa tasydid ya, lama gitu, ada dibaca lama bitakhfif ma fihi mazidah wa in mukhaffafah minas tsaqilah wa ismuha mahdzuf ay innahu walam fariqah wa bitasdidiha fa inna nafiyah walam bimakna illa wal hafid minal malaikah yahfadu amalaha min khairin wa syarrin. Jadi pokoknya di sini bisa dibaca lama, bisa dibaca lama gitu ya, pakai tasdid. Huruf ma-nya itu adalah huruf ma zaidah. Nah, in adalah bentuk takhfif dari inna. In kullu. Nah, ini in kullu ya. Ini adalah bentuk takhfif dari inna. Boleh inna gitu ya. Boleh inna, ada tasdid. Boleh in. Pokoknya kata in itu adalah bentuk tahfif dari inna. Nah, kan pasti ada isimnya ya. Nah, isimnya mahdzuf, tidak disebutkan, dan huruf lamnya adalah huruf fariqah. Jadi tadi maksudnya begini. Pokoknya in di sana itu boleh tadi ya, boleh memakai tasydid, dan di sini boleh tidak. Nah, kemudian inna ini adalah in kullu ya, tidak dibaca inna. Ini adalah tahfifnya dari inna. Nah, kemudian kan biasanya isim inna itu ada isimnya ya, isim inna ada khobar inna. Tapi di sini mahdzub ya, tidak disebutkan. Dan huruf lam, nah, huruf lam ini adalah huruf fariqah. Jadi sehingga diartikannya sesungguhnya ya, in kullu. Nah, ini kan bentuk takhfif dari inna ya. In kullu sesungguhnya, kullu nafsin setiap diri itu, lamma 'alaiha hafid ada penjaganya. Jika dibacanya lama dengan memakai tasydid, nah berarti in bimakna nafi. Kalau dibacanya lama pakai tasydid, berarti innya artinya nafi, meniadakan. Sedangkan lama bermakna illa, artinya tiada suatu jiwa pun melainkan ada penjaganya, yaitu penjaga yang terdiri dari malaikat. Malaikat penjaga itu bertugas mencatat amal baik dan amal buruk. Yahfadu amalaha min khairin wa syarrin. Jadi kita harus sadar bahwa kita itu ada hafid, ada penjaga yang senantiasa mencatat ya amal baik kita ataupun amal buruk kita. Nah, ini bahwa dalam surah yang lain pun ya, di surah Al-Infitar, bahwa wa inna alaikum lahafidin, sesungguhnya kalian itu punya malaikat yang mengawasi pekerjaan kalian. Kiraman katibin, kiraman yang mulia ya, katibin yang mencatat perbuatan. Ya'lamu nama taf'alun, mereka tahu apa yang kalian kerjakan gitu ya. Bahwa di sini apapun yang kita bisikkan ya, sesungguhnya kami sudah menciptakan manusia dan tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya. Bahwa kata Allah ya, bahwa Allah itu lebih dekat padanya daripada urat lehernya, bahwa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, ini seperti itu ya, bahwa ada malaikat yang mencatat di sebelah kanan dan sebelah kiri ya, bahwa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang kita ucapkan melainkan ada di sisi kita malaikat raqib dan atid gitu, malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Nah, ini bahwa kita harus menyadari bahwa Allah itu lebih dekat ya kepada kita, mencatat apapun gitu ya, yang kita jangan sampai berbicara sesuatu kata yang mengandung murka Allah gitu ya. Wa innal abda, sesungguhnya ada seorang hamba, la yatakallamu, dia berbicara ya, bil kalimah, dengan satu kalimat. Nih, hati-hati ya. Wa innal abda, dan sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu, dia benar-benar bicara bil kalimah, dengan satu kalimat saja, min sakhotillah, kemudian satu kalimat itu mengandung murka Allah, termasuk kemurkaan Allah gitu ya. La yulqilaha. Nah, ini bahwa
dia tidak menganggapnya penting dengan sebab satu kalimat itu, bahwa dengan satu kalimat itu bisa saja dia masuk ke dalam neraka jahanam gitu ya. Bahwa la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam, dengan satu kata saja yang kita ucapkan yang mengandung murka Allah itu bisa menyebabkan ke dalam neraka jahanam. Jadi jangan sampai dengan satu kata yang kita ya, status kita atau apa, kadang di Facebook atau di status WA, jangan sampai dengan satu kata saja yang kita tidak menyadarinya, kita tidak menganggap penting, ternyata itu adalah menjadi sebab masuk neraka jahanam. Bahwa tadi ya, la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam, dengan satu kata itu bisa seseorang terjungkal ke dalam neraka jahanam. Nah, jadi harus hati-hati. Kemudian di sini ayat selanjutnya adalah fal yang duril insan, hendaklah manusia itu memperhatikan. Nah, ini ya, bahwa fal yandur, hendaklah al insan manusia, yandur memperhatikan mimma khuliq, dari apa dia diciptakan gitu. Kenapa sih manusia itu kok sombong gitu? Coba perhatikan dari apa sih manusia itu diciptakan. Fal yanduril insan, nah, hendaklah manusia memperhatikan ya, dengan perhatian yang dibarengi dengan mempelajari ya, nadhara i'tibar gitu. Jadi maksud di sini fal yandur di sini nadhara i'tibar gitu, bahwa harus mengambil, jadi dengan perhatian yang dibarengi dengan mempelajarinya gitu ya. Mimma khuliq, dari apa sih dia diciptakan gitu ya. Min ayyi syai', berasal dari apa dia tercipta gitu. Kemudian jawabuhu, nah jawabnya khuliqa mimma dafiq, bahwa manusia itu diciptakan dari ma'in dafiq, air yang terpancar. Nah, di sini ya, di indifaq. Sebentar. Ini sebentar ya. Coba ngobrol baik-baik dulu juga. Bunda Rumah, saya mute dulu ya Bun. Nah, ini suaranya. Bunda Rumah. Bun. Iya, mohon maaf ya, saya mute dulu Bun. Nah ini bahwa bahwa wama adro tadi sampai itu ya. Ini sampai bahwa manusia itu diciptakan. Nah ini ya, bahwa khuliqa mimma yang dafiq, bahwa dia itu manusia diciptakan dari ma'in, air mani, dafiq, yang terpancar. Bahwa di sini intinya di ayat ke-6 ya, jawabuhu, jawabnya adalah khuliqa mimma yang dafiq di indifaq minar rajul wal mar'ah fi rahimiha, bahwa manusia itu diciptakan dari tadi ya, air mani yang terpancar, di indifaq minar rajul, yang dipancarkan oleh laki-laki, wal mar'ah ya, ke dalam rahim, fi rahimiha, ke perempuan, itu dalam rahim wanita. Nah ini yakhruju min bainis sulbi wat tara'i, bahwa yang keluar dari antara tulang sulbi, lil mar'ah ya, wahya idhamus sadri, bahwa yang keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Ini menurut ijtihad dari tafsir Jalani seperti itu ya, bahwa manusia itu dari air mani yang terpancar, yang laki-laki pancarkan ke dalam rahim perempuan, yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib lil mar'ah wa hiya idhamus sadri, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Nah, ini seperti itu, bahwa di sini ya, yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, yang keluar dari antara tulang punggung ya, tulang sulbi ini, tulang punggung sebelah sini, dan tulang dada. Jadi ayat ini peringatan dari Allah untuk manusia supaya tidak lupa diri manusia itu, bahwa surah At-Tariq ini surah Makkiyah yang diturunkan untuk orang musyrikin Makkah, musyrik Arab ya. Mereka mengakui adanya Allah, tetapi mereka mengingkari adanya hari berbangkit gitu. Jadi seakan-akan Allah menyindir gitu. Apa yang sudah membuat mereka sombong gitu, sehingga mengingkari hari kebangkitan gitu. Sehingga Allah menyuruh mereka untuk merenungkan, coba nih kalian itu dari mana diciptakan? Kalian itu hanya dari air mani ya, yang terpancar. Bahwa dalam surah As-Sajdah ya,
Summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin, bahwa kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina gitu ya. Alam nakhluqum mimma immahin, bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, kata Allah ya. Mengapa manusia itu kok sombong gitu, padahal mereka hanya diciptakan dari air mani yang hina gitu. Bagaimana manusia bisa sombong sementara dia keluar dari hal seperti itu gitu ya. Bahwa di antaranya Hasan Basri menyampaikan bahwa kaifa yatakabbaru man kharaja min sabilil baul marratayn. Bagaimana bisa sombong orang yang keluar dari jalur air kencing sebanyak 2 kali nih. Jadi bahwa dalam tafsir Al-Qurtubi seperti itu ya, bahwa pertama dia keluar dari kemaluan ayahnya berupa air mani, dan kedua ketika dilahirkan dia keluar dari kemaluan ibunya, tempat keluarnya air kancing ya, tetapi dia masih saja sombong gitu, tidak mau beribadah kepada Allah gitu, bahwa dia diciptakan dari air mani yang hina gitu ya. Tetapi tadi bahwa tadi bahwa intinya kenapa kok manusia itu bisa sesombong itu gitu ya, tidak mau mengingkari atau tidak mau mempercayai adanya hari berbangkit. Nah, kemudian di sini juga setelah yakhruju min bainis sulbi wat taraib, innahu ala raj'ihi laqadir. Nah, ini ya, innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu sesungguhnya dia Allah ala raj'ihi ya, bahwa laqadir benar-benar berkuasa ala raj'ihi untuk mengembalikannya gitu. Bahwa innahu sesungguhnya dialah Allah ala raj'ihi untuk mengembalikan manusia itu laqadir. Allah itu pasti berkuasa, bahwa tadi ya. Nah, di sini bahwa innahu di sini hu-nya itu kembali kepada Allah ya, ala raj'ihi untuk mengembalikan manusia itu ya. Ala raj'ihi di sini adalah ba'sil insan, menghidupkan kembali ya, membangkitkan manusia ba'da mautihi, setelah meninggal. Laqadir, benar-benar Allah itu mampu, berkuasa gitu ya. Fa idza i'tabara asluhu alima annal qadir ala dzalik qadir ala ba'fihi, bahwa ketika manusia benar-benar memperhatikan asal mula kejadian dia seperti apa, niscaya dia akan menyimpulkan bahwa Allah itu maha kuasa menciptakan yang seperti itu, dan pasti berkuasa juga menghidupkannya kembali gitu ya. Kenapa kok tidak percaya bahwa Allah itu mampu menghidupkan kembali? Nah, seperti itu. Bahwa sini sekali lagi, bahwa di sini surah At-Tariq itu kan tadi untuk kaum musyrikin. Nah, maka ya untuk musyrik Arab yang mengingkari hari kebangkitan, maka Allah ingin mengingatkan sebagaimana Allah mampu menciptakan manusia dari air mani gitu, bahwa Allah lebih mudah justru membangkitkan manusia kembali dari kematiannya. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi walahul mathalul a'la fis samawati wal arwah wal azizul hakim. Dan dialah Allah yang memulai penciptaan, kemudian Allah mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah bagi Allah gitu ya, membangkitkan itu lebih mudah, bahwa secara logika gitu ya, bahwa semua paham bahwa mengulang itu lebih mudah daripada membuat pertama kali. Nah, jadi oleh karena itu Allah membuat contoh ya seperti itu supaya manusia menggunakan akalnya gitu untuk merenungkan. Nah, namun bagi Allah semuanya itu mudah gitu, sama mudahnya gitu, bahwa seperti itu. Jadi mengembalikannya itu sesuatu yang sangat mudah bagi Allah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini di ayat selanjutnya adalah yauma tubla, pada hari tubla itu ditampakkan as-sarair, segala rahasia. Nah, segala rahasia nanti akan ditampakkan oleh Allah ya. Yauma, pada hari tubla. Tubla itu ditampakkan, tuhtabaru watuk syafu. Nah, bahwa ditampakkan maksudnya diuji ya. Kemudian dibuka, pokoknya apa yang dibuka as-sarair, segala rahasia gitu ya. Hal-hal yang terkandung di dalam hati ya, berupa keyakinan atau niat, domair al-qulub fil aqaid wan niyat, apapun niat, misalnya niat buruk kita, keyakinan hal-hal buruk kita. Nah, misalnya kadang kita suudzon sama Allah misalnya, itu nanti oleh Allah dibuka-bukakan semuanya. Nah, nanti akan dibukakan oleh semuanya ya, bahwa pada hari kiamat nanti pokoknya semua rahasia akan terbuka, akan terbongkar. Tidak ada rahasia yang tersembunyi pada hari kiamat. Makanya
hendaklah kita memperhatikan hati kita ya, di samping amalan jawarih anggota badan. Nah, apakah kita ikhlas melakukannya? Masalah af'alul qulub ya, af'alul qulub, jangan sampai kita intinya harus menjaga hati, ikhlas. Apakah bagaimana keimanan kita terhadap takdir, bahwa masalah hati ini adalah sesuatu yang penting karena akan berpengaruh terhadap amalan kita baik di dunia pun di akhirat gitu ya. Nah, di yaumul hisab nanti, bahwa kebanyakan kan kita hanya memperhatikan amalan dohir ya, kurang memperhatikan amalan hati, padahal amalan hati itu lebih penting daripada amalan dohir. Bagaimana rasa sombong, hasud kita, kadang kita dengki, benci melihat orang lain berhasil, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian famalahu min quwwati wala nasir, bahwa famalahu, maka manusia itu tidak lagi mempunyai quwwah, kekuatan, wala nasir, dan tidak ada penolong gitu. Bahwa seseorang akan diazab oleh Allah ya, maka dia tidak akan bisa menolak azab itu, dan juga tidak ada orang lain yang bisa menolong dia gitu ya. Tidak ada kekuatan dari dirinya dan tidak pula dari orang lain. Nah, ini bahwa famalahu, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia ya, yaitu orang yang tidak percaya adanya hari berbangkit ya, limunkir al-ba'as, orang-orang yang mengingkari kebangkitan, min quwwah, mereka itu tidak punya kekuatan, yamtani'u biha minal azab, yang bisa menolak mereka dari siksa ya, wala nasir, mereka tidak punya penolong seorang pun gitu ya, yadfa'uhu anhu, yang bisa menolak azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sedikit lagi. Nah, itu ya, bahwa intinya ketika nanti di hari kiamat tidak ada yang bisa menolong gitu ya, siapapun, bahwa Fatimah saja Rasulullah ya Fatimah binta Muhammad, nah wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah padaku apa yang engkau mau dari hartaku, sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Nah, itu ya, bahwa la aghni anki minallahi syai'a. Nah, bahwa itu ucapan Nabi kepada putrinya sendiri gitu ya. Nah, bahwa Nabi Muhammad tidak bisa ya menolong ayahnya, ibunya, pamannya, tidak ada namanya ya, jadi tidak seperti itu, tapi hanya dengan amal kita sendiri yang bisa menolong gitu ya. Walaupun nanti memang ada syafaat ya, syafaat yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian di sini wasama idzatir raj, demi langit yang mengandung hujan, wasama demi langit zati yang mengandung ar-raj, hujan. Dikatakan raj karena hujan itu berulang-ulang. Kenapa hujan dinamai raj'i ya? Sebagaimana dalam ilmu fisika bahwa air itu turun kan, kemudian air kembali ke langit kan, menguap, kemudian turun lagi. Nah, sehingga datir raj itu diartikannya hujan karena berulang-ulang. Al-matar, datir raj itu tafsirnya adalah al-matar li'audi kullahinin, karena terus ar-raj gitu ya, berulang pada setiap musimnya. Wal ardi datis sad, dan bumi yang punya sadai, tumbuh-tumbuhan. Yang dimaksud dengan sadai ini adalah apa di sini? As-sadai itu adalah bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, yaitu maksudnya asyaq, retak-retak, anin nabat, karena dari bumi itu keluar tumbuh-tumbuhan. Jadi wal ardi datis sad itu, dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, yang dimaksud dengan sada itu adalah at-tasyaqquk al-infitar, terbelahnya tanah karena keluarnya tumbuhan ke atas. Jadi maksud ayat ini adalah langit menurunkan hujan sehingga tercurah kepada tanah yang tadinya mati atau tandus, kemudian tanah tersebut hidup kembali, keluar tumbuhan pada tanah itu. Nah, jadi maka demikian itu kebangkitan juga mudah bagi Allah gitu ya, membangkitkan jasad-jasad yang sudah mati itu mudah. Untuk menghidupkan tanah yang tandus saja bagi Allah sangat mudah gitu ya. Nah, seperti itu. Innahu laqaulun fasal, bahwa sesungguhnya Quran itu benar-benar firman ya, pemisah antara yang hak dengan yang batil. Bahwa innahu, sesungguhnya, hu itu kembalinya ke Al-Quran, laqaulun fasal, bahwa Quran itu adalah ucapan yang fasal, yang bisa membedakan, yafsilu bainal haq wal batil, memisahkan antara hak yang dan batil.
Kemudian wama huwa bil hajal, dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau, bil la'bi wal batil, mainan dan kebatilan. Nah, bahwa wama huwa bil hajal, dan Quran itu bukanlah senda gurau gitu ya. Bahwa Quran itu adalah memutuskan, membedakan antara hak dan batil. Ketika sudah datang ayat dari Allah, maka kewajiban kita adalah menerimanya gitu. Apabila sudah ada ayat, sudah ada hadis, maka seluruh perkataan manusia itu kita buang. Kita harus mendahulukan perkataan Allah dan Rasulullah. Jadi seluruh isi kandungan Quran itu serius gitu, nggak ada yang senda gurau gitu. Maka ini merupakan bantahan kepada orang musyrik menyatakan bahwa Quran itu hanyalah asatirul awalin. Quran itu hanya dongeng terdahulu gitu yang dibacakan Nabi, senda gurau gitu. Nah, itu bukan seperti innahum yakiduna qaida. Sesungguhnya orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Bahwa innahum, bahwa sesungguhnya mereka ay al-kuffar, yaitu orang kafir, yakiduna qaida, mereka merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya, ya'malunal makayid lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka merencanakan tipu daya yang jahat gitu ya. Sebenar-benarnya itu mereka melakukan tipu daya yang jahat terhadap diri Nabi gitu. Wa aqidu qaida. Nah, di sini bahwa sesungguhnya orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat itu kepada Nabi Muhammad, wa aqidu qaida, dan aku pun punya rencana tipu daya yang jitu gitu ya, bahwa astadrijuhum min haitsu la ya'lamun, bahwa aku biarkan mereka di istidraj. Istidraj itu ya biarin senang-senang sesuka hatinya tanpa mereka sadari bahwa itu adalah istidraj dari Allah, dan aku akan azab mereka dengan sepedih-pedihnya gitu ya. Waqidu qaida, bahwa tidak boleh mengatakan Allah pembuat tipu daya, karena tidak boleh kita menisbatkan sifat tipu daya kepada Allah. Namun Allah terkadang membuat tipu daya kepada orang yang membuat tipu daya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini udah wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Bahwa ini udah siang ya, terakhir famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Karena itu berilah penangguhan kepada orang kafir, berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. Nah, ini oleh karena itu orang kafir berbuat kerusakan di dunia ya, sehingga datang azab kepada mereka baik di dunia maupun di akhirat, dan bagaimanapun mereka akan meninggal, kemudian masuk akhirat. Kehidupan mereka yang sekarang ini hanyalah penangguhan sebentar ya, sebelum ada azab Allah yang kekal. Nah, di sini ya bahwa kami karena itu beri tangguhlah hai Muhammad, orang kafir itu beri tangguh gitu ya. Lafad amhilhum mengukuhkan makna yang terkandung dalam lafad famahil, dianggap baik karena lafad berbeda dengan yang pertama. Artinya tangguhkanlah mereka itu ya sebentar saja dalam waktu yang singkat. Lafad ruwaida adalah masdar yang mengukuhkan makna amilnya. Ini adalah bentuk tasghir dari lafad raudun, arwadun, artinya tarhim. Allah benar-benar mengazab orang kafir itu dalam perang Badar ya. Akan tetapi ayat ini penangguhan ya, dinasah oleh ayat perang, yaitu Allah memerintahkan Nabi supaya berjihad memerangi mereka. Nah, mungkin hanya itu saja tafsir singkatnya ya, tafsir singkat dari tafsir Jalalain. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan dengan tafsir berikutnya. Mudah-mudahan setiap kata, setiap lafaz dari kalamullah ini bisa menyentuh hati kita, semakin hari semakin lembut gitu ya, semakin hari semakin dimudahkan melakukan berbagai ketaatan kepada Allah. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan materinya, ilmunya kepada kita semua tentang tafsir surat At-Turi. Semoga kita semua diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipasi